Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1007. Mendengar kata-kata ini, ekspresi pria parubaya di Gedung Suihan berubah. Memang benar bahwa tindakan kami, Gedung Suihan ini salah, namun bawahanku sudah kau ajar sebelumnya. Tidak semudah itu, keluarkan 10 juta pil energi tingkat 7, maka aku tidak akan mempermasalahkan hal ini, Luo Xiu berkata dengan senyum dingin. 10 juta. Mendengar kata-kata Luo Xiu, pria parubaya hampir terjatuh karena marah, orang-orang di sekitar pun terkejut. Pil energi tingkat 7 sangat berbeda dengan pil tingkat 6, karena ini adalah sumber daya yang dibutuhkan oleh ahli tingkat 7 Dewa Iblis untuk berlatih. Jumlah 10 juta sangat sulit didapatkan, bahkan banyak ahli puncak tingkat 7 Dewa Iblis yang tidak bisa mengumpulkannya. Selain itu, pil energi tidak hanya digunakan untuk latihan, tetapi juga digunakan untuk membeli berbagai barang dan material lainnya. Banyak ahli bela diri yang kehabisan pil energi, apalagi 10 juta pil energi tingkat 7. Luo Xiu tentu saja tidak benar-benar mengharapkan mereka bisa mengeluarkan jumlah tersebut. Tujuannya bukan untuk mencari masalah dengan Gedung Suihan, tetapi untuk menarik keluar Milao. Luo Xiu menyadari bahwa pria parubaya di Gedung Suihan ini sedang menunda waktu, jelas ia sedang menunggu ahli lain untuk datang menangani masalah ini, jadi Luo Xiu memutuskan untuk menunggu bersama mereka. Anak muda, mulutmu sangat besar, apakah kamu tidak takut mati karena terlalu rakus? Pada saat itu, tawa dingin terdengar dari luar Gedung Suihan, dan seketika sebuah sosok muncul di dalam. Dengan satu gerakan tangan, ia mengayunkan telapak tangannya ke arah Luo Xiu. Luo Xiu tahu tanpa melihat bahwa orang yang datang adalah Milao. Dengan menggunakan teknik dewa perubahan untuk mengubah hukum reinkarnasi, sebuah bayangan reinkarnasi muncul di belakangnya, dan dengan dukungan kekuatan reinkarnasi, Luo Xiu melawan dengan satu pukulan. Boom! Pukulan tangan bertemu dengan telapak tangan, meledak menjadi gelombang energi yang luar biasa. Meskipun ada formasi penghalang di Gedung Suihan, itu tidak bisa menahan serangan yang kuat. Dengan ledakan besar, seluruh bangunan hancur. Semua orang yang ada di dalam Gedung Suihan panik dan berlarian, para wanita tampak pucat pasi. Tempat seperti Gedung Suihan jarang mengalami pertengkaran seperti ini. Kaki Luo Xiu meninggalkan dua jalur di tanah dan batu berguling, dia mundur sejauh beberapa ratus langkah, dengan tangan yang sedikit kesemutan dan tulang-tulangnya retak. Tubuhnya sudah mencapai puncak tubuh dewa tingkat 7, setelah menelan banyak energi dan peningkatan melalui teknik, namun dia hanya mampu bertahan melawan dewa iblis tingkat 8 dengan susah payah. Kardislar! Luo Xiu berteriak, dan Kardislar, tanpa perlu perintah, mengeluarkan teriakan keras. Tubuhnya berubah menjadi raksasa ratusan meter, tubuh besar dengan banyak petir yang menyelimuti, menggenggam tong besi dewa dan langsung menyerang. Ini adalah pertama kalinya Kardislar menunjukkan wujud tubuh aslinya di planet naga hitam. Begitu muncul, dia langsung mengejutkan seluruh kota bulan kosong. Astaga, itu raksasa barbarian. Apakah kamu tidak tahu? Itu raksasa kekacauan, dan dia adalah raksasa petir yang secara alami menguasai hukum petir. Ratusan teriakan kaget terdengar, bahkan Milao pun terkejut, matanya menyipit dengan ekspresi terkejut. Raksasa kekacauan hampir punah pada zaman sekarang, hanya di tempat-tempat suci yang sangat tua yang masih ada sedikit kabar tentang mereka. Namun, raksasa kekacauan yang telah hidup lama seringkali sangat kuat, dan tidak ada raksasa kekacauan baru yang terlahir dalam waktu yang sangat lama. Dengan hanya kekuatan Dewa Iblis tingkat 7, apa artinya ini? Jika mereka bisa menangkap raksasa kekacauan ini dan mengetahui nama aslinya, tidak hanya akan memiliki pembantu yang sangat kuat, mereka bahkan bisa menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Tentu saja, banyak tokoh besar yang akan rela menghabiskan banyak uang untuk membeli raksasa kekacauan sebagai tunggangan mereka. Setelah berubah wujud, Kardislar bisa mengeluarkan kekuatan pertempuran terbaiknya. Meskipun Milao mengeluarkan harta pertahanan, Kardislar masih bisa menghancurkannya dengan satu pukulan. Boom! Kardislar mengangkat kakinya dan menginjakkan kaki besar ke tanah, Gedung Suihan yang sudah setengah runtuh langsung dihancurkan menjadi debu. Milao, meskipun terlempar, tidak terluka karena ada pelindung, dan segera dia mengangkat tangannya, membuka saluran ke dunia lain. Seketika, banyak laba-laba iblis berwarna hijau muncul. Kardislar, meskipun menguasai kelompok laba-laba iblis hijau, kelompok laba-laba iblis Milao jauh lebih kuat dari kelompok yang dimiliki oleh Tang Yong sebelumnya, baik dalam jumlah maupun kekuatan. Kardislar, pergi. Luo Xiu melompat dan mendarat di bahu Kardislar, kemudian Kardislar menyimpan tong besi dewa dan seketika berubah menjadi cahaya petir ungu, menghilang dalam sekejap.
Dengan kekuatan hukum petir, Kardislar memiliki keuntungan besar dalam hal kecepatan. Hanya dalam beberapa kedipan mata, Kardislar sudah menghilang jauh di ujung langit. Milao menepuk kantung hitam di pinggangnya, dan ratusan laba-laba iblis hijau keluar lagi, masuk ke dalam kantung dan menghilang tanpa jejak. Kemudian Milao mengangkat tangannya dan mengeluarkan alat penerbangan berbentuk peluncur, dengan kecepatan yang setara dengan kilat, langsung mengejar arah di mana Kardislar menghilang. Setelah Milao berhasil lolos dari Luoxiu terakhir kali, dia sudah menyiapkan alat penerbangan peluncur ini, sebuah harta tingkat 8 yang terukir dengan hukum angin dan hukum kecepatan. Roar! Sebuah suara naga yang mengguncang langit terdengar, dan seketika banyak orang melihat cahaya hitam meluncur ke langit. Ini adalah penguasa bintang naga hitam. Kemunculan raksasa kekacauan membuat penguasa bintang naga hitam terkejut, banyak orang yang bersemangat ingin ikut serta, namun tak ada yang memiliki kekuatan untuk mengejarnya. Kardislar memiliki kecepatan luar biasa, tidak lama kemudian ia telah meninggalkan bintang naga hitam dan memasuki ruang angkasa yang luas. Luoxiu berdiri di bahu Kardislar, merasakan dua kesadaran yang terkunci pada dirinya. Salah satunya jelas milik Milao, sedangkan yang lainnya asing dan penuh dengan aura garang yang kuat. Penguasa bintang naga hitam, apakah dia juga ikut terlibat? Luoxiu tersenyum dingin, dia sudah menyiapkan segala sesuatunya di kelompok asteroid, tambahan penguasa bintang naga hitam tidak akan memengaruhi situasi. Beberapa saat kemudian, Kardislar mengikuti petunjuk Luoxiu dan terbang ke kelompok asteroid itu. Tidak lama setelah itu, sebuah pesawat terbang melesat, tanpa ragu langsung mengejar. Sudah hilang, pesawat terbang itu berhenti, Milao yang berada di atasnya mengernyitkan alisnya, dia jelas-jelas sudah mengunci kesadaran dari raksasa kekacauan dan pemuda yang bernama Luoxiu, namun setelah memasuki kelompok asteroid, kedua aura tersebut hilang begitu saja. Namun, Milao bisa memastikan bahwa mereka tidak pergi dari kelompok asteroid ini, kemungkinan mereka sedang menyiapkan jebakan untuk menyergapnya. Mendapati hal ini, ekspresi Milao menunjukkan rasa meremehkan. Seorang raksasa petir tingkat 7 dan pemuda tingkat 6, meskipun menguasai beberapa teknik kuat, mereka tidak mungkin bisa mengalahkannya, seorang kuat tingkat 8. Tiba-tiba, ekspresi Milao berubah, dia menoleh dan melihat sosok besar yang berdiri tidak jauh di belakangnya. Milao, bintang naga hitam adalah wilayahku, tanganmu terlalu panjang. Pria besar itu mengenakan baju zirah hitam mengkilap, dengan tanduk naga yang tajam dan besar di kepalanya, matanya yang berwarna emas memancarkan aura menakutkan. Orang ini adalah penguasa bintang naga hitam, yang dikenal juga sebagai Raja Naga Hitam. Naga Hitam, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Milao mendengus dingin. Meskipun penguasa naga hitam sedikit lebih kuat darinya, Milao tidak takut karena di belakangnya ada kekuatan besar dari Sekte Seribu Binatang. Makna saya sederhana, jika raksasa kekacauan muncul di bintang naga hitam, itu berarti milikku. Penguasa bintang naga hitam dengan tegas berkata, Naga hitam, kamu terlalu serakah. Raksasa kekacauan ini, jika dijual di lelang, bisa mendatangkan ratusan juta, bahkan bisa jadi lebih, pil esensi tingkat 9. Bahkan bisa jadi kristal ungu asal. Aku serakah. Kau lebih serakah dengan Sekte Seribu Binatangmu. Jangan kira aku tidak tahu, pemuda itu juga memiliki beberapa harta berharga, biarkan dia milikmu, tapi raksasa kekacauan akan menjadi milikku. Penguasa bintang naga hitam berkata tanpa ragu, bahkan aura pembunuh mulai merembes dari tubuhnya. Kamu, Milao merasa ada api yang terpendam di dadanya, tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa melawan penguasa naga hitam yang keras kepala ini. Harusnya dia mundur sekarang atau menyerah. Baiklah. Jika kamu menginginkannya, ambil saja. Tapi aku khawatir kamu tidak bisa mengalahkannya. Milao tertawa sinis. Begitu kabar tentang raksasa kekacauan ini tersebar, banyak monster tingkat 9 yang akan datang, bukan hanya penguasa naga hitam yang bisa mendapatkannya. Namun saat itu, suara tiba-tiba terdengar, menyentuh telinga Milao dan penguasa bintang naga hitam. Saya katakan, apakah kalian sudah selesai bernegosiasi? Jika sudah, kalian bisa mulai perjalanan kalian. Suara itu datang dari segala arah, tidak bisa dipastikan dari mana sumbernya. Begitu suara itu muncul, kabut tebal mulai muncul di sekitar, sepenuhnya menyelimuti ruang tempat Milao dan penguasa bintang naga hitam berada. Pada saat yang sama, cahaya formasi mulai bersinar, mengisi ruang kosong dengan pola yang kompleks, dan dalam sekejap, rasa bahaya meluap. Formasi. Milao tertawa sinis. Kamu kira hanya dengan formasi kelas rendah ini bisa mengalahkan aku? Sambil berbicara, Milao mengangkat tangannya, memukul kantung hitam di pinggangnya, melepaskan sekumpulan laba-laba iblis bercorak hijau yang langsung muncul. Weng, kilatan cahaya formasi berpendar, dan gelombang energi luar biasa meledak, sebagian besar laba-laba iblis yang baru dilepaskan Milao langsung hancur dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, wajah Milao akhirnya berubah. Meskipun pasukan laba-laba iblisnya tidak setara dengan Raja Binatang tingkat 8, mereka masih merupakan iblis tingkat 7 yang kuat.
Formasi ini sangat kuat, hingga mereka tidak dapat bertahan dan langsung hancur. Formasi tingkat 8. Pada saat ini, jika Milao belum menyadari apa yang sedang terjadi, maka otaknya pasti sudah terganggu. Meskipun dia tidak mengerti formasi, dia tahu bahwa kekuatan formasi seperti ini setidaknya sudah mencapai tingkat 8. Formasi dengan kekuatan seperti ini cukup untuk menimbulkan ancaman besar baginya. Bersambung.